Hari ini kita masih tetap mau bicara tentang Natal. Dalam tulisan Lukas, ada sekumpulan gembala yang didatangi oleh malaikat. Dan habis itu tiba-tiba bukan cuma malaikat, tapi sejumlah besar tentara surga datang kepada gembala. Kemudian lewat peristiwa itu, gembala-gembala ini bergegas. Bergegas dalam bahasa Indonesia sebetulnya rada kurang cocok penerjemahannya. Kata bergegas di situ diambil dari bahasa Yunani speudo. Speudo itu bukan cuma sekedar bergegas, tapi pergi dengan keinginan hati. Pergi dengan kerinduan untuk mencari. Pergi dengan suatu ketulusan untuk melayani, itu speudo. Juga, jadi bukan cuma sekedar bergegas. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat ada seorang anak yang lahir, dan lahirnya bukan di kandang yang biasa-biasa. Kemarin di senior Pak Handoyo bilang bahwa lahirnya itu adalah di Migdal Eder. Migdal Eder bukan cuma kandang hina-dina. Migdal Eder adalah suatu tempat perawatan terhadap kambing dan domba milik kerajaan, dijaga oleh imam, kekudusannya dijaga, tempat tinggalnya terjaga bagus. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Nah, pertanyaan yang timbul waktu saya buka bagian Lukas 2, 8-20 tentang peristiwa Natal ini, waktu saya buka tuh saya ada dua pertanyaan. Pertama, kenapa ya gembala-gembala ini tergerak? Apa yang bikin dia tergerak? Sampai dia punya speudo. Apa? Karena Natal untuk banyak orang gak menggerakkan. Kenapa saat itu mereka tergerak? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, kalau hari ini kita tergerak dengan Natal, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa mereka tergerak? Dan hari ini kalau kita tergerak lewat Natal, apa? Apa implikasi Natal dalam hidup kita? Kan begitu ya. Nah, saya dalemin dong ini, Lukas 2. Dan saya mau kasih pengakuan sedikit Bapak Ibu. Untuk saya, selama bertahun-tahun, Natal itu jadi kayak momok. Karena saya selalu dengar dari kecil berita yang sama diulang dan betul-betul nggak bawa perubahan apa-apa kepada siapapun. Sampai ini saya ngaku jujur, pengakuan salah saya. Saya kalau diminta untuk khotbah Natal, saya stres. Karena orang kebiasa untuk dengar khotbah yang itu lagi dan itu lagi. Tapi tahun ini Tuhan gerakin saya luar biasa waktu saya baca Lukas 2, 8-20 ini. Dan saya beraniin diri untuk ceritain ini semua apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu semua ini. Karena saya percaya bahwa selama beberapa tahun kita di sini, saya ngelihat pertumbuhan dari jemaat yang rindu untuk belajar sesuatu yang bahkan ruwet. Jadi saya beraniin untuk cerita ya. Nah, saya ngomong tentang Natal dalam tulisan Lukas. Tulisan Lukas tentang Natal itu ternyata kedalamannya luar biasa. Luar biasa. Saya kagum banget bacanya. Tulisan Natal lewat tulisan Lukas ini adalah suatu grand story. Beda antara Matius, Markus, Yohanes. Beda. Lukas itu suatu grand story, cerita besar yang luar biasa. Yang menunjukkan keagungan peristiwa kelahiran yang wadaw gitu. Dan tulisan ini didasari pada research dari Lukas. Di dalam Lukas 1 ayat 3 ditulis begini, karena itu setelah aku menyelidiki, segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi suatu penelitian. Memang ini bukan sesuatu yang sederhana. Yang sesederhana, ada bayi lahir di kandang, dalam palungan, dalam kain. No, sesuatu yang grand.
Tulisan Lukas ini dimulai dari persiapan kelahiran itu sendiri. Yaitu lewat kelahiran Yohanes Pembaptis. Dia penting banget untuk ceritain latar belakang ini. Kelahiran Yohanes Pembaptis yang begitu ajaib. Karena waktu itu bapaknya yang namanya Zakaria lagi kasih persembahan di dalam rumah, di dalam bait Allah. Tiba-tiba ketemu sama malaikat Gabriel. Dan malaikat bilang, kamu akan punya anak. Loh, dia bilang gak bisa dong. Aku dan istriku udah tua. Ragu-ragu dia. Karena dia ragu-ragu, malaikat bilang, kamu akan bisu sampai nanti anak itu dilahirkan. Bisu benar. Jemaat di luar nunggu-nunggu. Kenapa Zakaria gak keluar-keluar? Begitu keluar, bisu. Jemaat bingung, ada apa? Pasti ketemu sesuatu di dalamnya. Dan benar, nanti anak itu lahir, dinamakan Yohanes, baru Bapak Zakaria ini sembuh lagi. Dia perlu untuk cerita itu semua. Bahwa Yohanes adalah dia yang dikirim untuk mendahului Tuhan. Itu pun dia penting untuk nulis. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Cuman Lukas yang nulis dengan kedalaman ini. Dan hebatnya lagi, tulisan Lukas ini nih referensinya selalu ke perjanjian lama. Apapun yang dibicarain selalu kembali ke perjanjian lama. Mengagumkan banget. Nah udah, cerita tentang Yohanes Pembaptis. Habis itu cerita tentang berita kelahiran kepada Maria. Datang lagi Gabriel. Kasih tahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Lemes Maria. Bagaimana aku bisa mengandung dan melahirkan? Aku belum punya suami. Aku belum pernah berhubungan seksual. Dan akibatnya aku nanti bisa dirajam. Tapi di sini canggihnya nih di sini nih. Tulisan-tulisan itu mengacu sebetulnya, tulisan-tulisan Lukas itu mengacu kepada Yesaya sebetulnya. Nah di dalam nih saya ulangin lagi dulu sedikit. Ingat ya, saya beberapa kali bicara bahwa orang Yahudi di zaman itu nggak ada yang tidak terdidik. Semuanya terdidik Alkitab luar biasa, mereka hafal Alkitab luar biasa. Jadi mau itu Maria, mau itu gembala, mau siapapun, terdidik luar biasa. Nah, ketika malaikat bicara kepada Maria, sebetulnya dia lagi ngutip bagian-bagian dari Yesaya. Yaitu ketika bicara tentang kelahiran dari seorang perawan, itu udah dinubuatkan di Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Jadi Maria bicara sama malaikat, tapi Marianya nggak kosong. Dia tahu kira-kira malaikat ini bicara tentang apa. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah rencana tentang kedatangan seorang penyelamat yang ilahi. Udah dibicarain di Yesaya 7. Dan penyelamat ini harus lahir dari seorang darah. Jadi waktu Maria dengar cerita itu, dia sendiri gundah. Tapi kemudian dia juga tahu bahwa itu harus terjadi. Dan kemudian malaikat juga bicara bagian dari Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, gitu. Bapa kekal, Raja damai. Itu semua udah ditulis. Jadi Maria ini seperti lagi ngalamin suatu cerita grand, dan dia adalah bagian dari cerita itu. Dan kemudian Lukas nyeritainnya sebagai suatu cerita yang grand. Oke. Karena itu semua,
dengan pengertiannya yang lengkap. Kemudian Maria bisa bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, nah sekarang kita sampai di grand finalenya. Vel sama Indah, kita ada 2 WL. Saya mau ajak kedua WL ini ke sini sama Nahem. Thank you. Saya mau turun sebentar. Bayangin, sekarang grand finalenya nih. Di dalam grand finalenya ini, malaikat di padang gurun, suasana gelap total, iya dong. Gelap, kemudian tiba-tiba datanglah malaikat. Dan begitu malaikat itu datang, kemuliaan Allah, sinar itu ada sama mereka. Mereka kagum, mereka takut. Mati ini, gitu kan. Tapi malaikat bilang, jangan takut, aku datang kepadamu membawa suatu kabar baik. Bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Belum berhenti. Tiba-tiba di depan mereka nih ada bala pasukan tentara surga yang banyak banget. Dan mereka, ini gembala masih kaget nih. Gelap tapi ada terang, mereka masih kaget banget. Tiba-tiba malaikat bala tentara surga itu nyanyi suatu lagu pujian. Lagu pujian yang dulu pernah dinyanyiin di dalam Yesaya 6. Lagu pujiannya seperti ini. Sekarang bayangin kita gembala di tempat yang gelap di padang gurun. Ada lagu pujian seperti ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kita berdiri, kita nyanyi lagu pujian ini yuk. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan segala hormat kita ulangin satu kali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Itu yang dialami sama gembala-gembala ini. Silakan duduk lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Itu yang mereka alamin. Dan waktu malaikat ini bicara tentang kabar baik, pikiran gembala-gembala ini lagi-lagi kebawa ke dunia Yesaya. Yang nulis begini, hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Dan selanjutnya Allahmu itu akan menggiring domba-domba, akan membawa kemenangan. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi secara sight mereka melihat ada kemuliaan yang begitu besar. Di dalam pikiran mereka tahu, kira-kira ngambil ayat-ayat mana ini, apa yang menggerakkan, mereka tahu. Secara kuping mereka dengar pujian yang seperti itu. Spiudulah mereka, pergi lari
ke Bethlehem untuk lihat apa yang Tuhan lakukan di Bethlehem. Itu makanya mereka tergerak. Bukan karena Natal adalah cerita sederhana. Bertahun-tahun orang dengar cerita seperti itu, tapi nggak tergerak kan? Nggak lengkap karenanya. Memang sederhana. Kesederhanaannya adalah karena dikabarkan kepada para gembala, bukan kepada pejabat istana, bukan kepada para imam atau ahli-ahli kitab, enggak, tapi kepada para gembala. Betul. Tapi Yesus lahir di Migdal Eder, bukan di kandang yang hina dina. Yesus lahir sebagai raja. Natal adalah suatu invasi kerajaan Allah ke bumi. Ini suatu kemegahan. Kalau kita cuma dengerin Natal sebagai Natal yang sederhana, itu dalam pikiran saya seperti kita minum air teh tanpa teh. Air teh kok nggak pakai teh, iya kan? Kan jadi nggak jelas nih rasanya, ya kan? No, kita harus ngerti kesederhanaannya iya, tapi di situ ada suatu kemegahan. Karena itulah Lukas berusaha betul-betul untuk membuatnya menjadi suatu tulisan yang menarik. Dan dari keagungan itulah yang menggerakkan para gembala pada waktu itu. Dan kita semua, mereka waktu itu, dan kita semua hari ini untuk hidup dalam kualitas yang megah, kualitas kerajaan. Kenapa? Kenapa kita harus dalam kualitas yang megah, kualitas kerajaan? Bu, para gembala dipanggil untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Betul gak? Keren gak itu? What do you think? Keren? Nggak sekeren kita. Karena kita dipanggil untuk menyaksikan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan pulangnya ke surga. Dan dari sana kita menunggu dia untuk kedatangannya yang kedua. Apa nggak lebih keren kita? Iya dong, lebih lengkap dong kita. Itu tugas kita. Kalau gembala itu cuma menyaksikan kelahiran, keren. Ya oke. Kita nggak di sana waktu itu, keren. Tapi hari ini kita yang hidup hari ini, hiduplah kamu bersepadanan dengan Injil. Kenapa? Karena kamu harus menyerupai dengan Kristus, hidupmu harus serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena kita diminta untuk menyaksikan kelahiran, kematian, kebangkitan, kembalinya dia ke surga, dan kita menunggu dari sana kedatangannya yang kedua. Itu luar biasa banget loh. Nah, bagaimana menyikapi kelahirannya dalam hidup hari ini? Kalau para gembala tergerak dan kemudian berlari dengan speudo, they came in a hurry dalam bahasa Inggrisnya. They came in haste. Kita pun harus tergugah dengan kelahiran yang begitu agung. Nah, sekarang kita buka. Bagaimana kita harus hidup? Kita buka 1 Petrus 2, ayat yang kelima. Natal ini ya, tahun ini, benar-benar membawa suatu suasana baru dalam hidup saya. Waktu saya nyiapin khotbah ini untuk kita semua. Firman Tuhan ini kayak bicara banget sama saya. Natal ini saya ngerasain suatu sukacita. Biasanya enggak. Dan sukacita saya itu diantaranya datang dari ayat ini. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Silakan Bapak Ibu semua baca sama-sama ya. Pelan-pelan kita nikmati pembacaan ini. 1, 2, 3. Ya. Ingat ya, gembala itu dipanggil untuk menyaksikan kelahiran. Tapi kita dipanggil untuk ngelakuin perkara-perkara besar. Kelahiran, kematian, kebangkitan, pulangnya dia ke surga, menunggu dia datang kembali. Dan selagi kita menunggu itu,
firman Tuhan melalui Petrus. Biarlah, izinkanlah, gitu. Izinkanlah bagi Tuhan supaya kita ini dipergunakan sebagai batu hidup. Itu Soekarno atau siapa ya yang bicara, beri aku 100 pemuda. Hah? Betul ya? Bung Karno kan? Beri aku 100 pemuda dan aku akan menggoncang dunia. Ada berapa kita di Lifehouse Bapak Ibu? Jemaat yang betul-betul secara jujur saya akuin. Jemaat yang terus mau bertumbuh loh ini. Jemaat yang bagus, manis banget. Ada berapa kita di sini? 200? 300? Kalau lewat 100 pemuda, Soekarno bisa gerakkan dunia. Bagaimana kalau kita memberikan hidup kita sebagai batu hidup? Bukan cuman bumi yang bergetar, tapi seluruh bumi dan surga. Di surga ada gegap gempita yang luar biasa. Waktu mereka ngelihat Bapak Ibu semua mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bayangin. Izinkanlah, biarkanlah dirimu dipergunakan sebagai batu hidup. Istilah batu hidup aja tuh sangat perjanjian lama tau. Keren banget. Ini cara pikir orang-orang perjanjian lama. Mereka ngelihat bahwa batu itu bukan cuma sekedar benda mati. Batu itu bisa hidup. Batu itu adalah hidup menurut mereka. Ketika batu ini belum diambil dari gunung. Waktu dia masih menjadi satu kesatuan dengan naturnya. Waktu dia masih jatuh kesatuan lewat gunungnya, marmernya, kalau ada gunung marmer, marmernya itu dianggap sebagai batu yang hidup. Ketika dia masih belum diambil, belum dipotong. Kalau dia udah dipotong, dia batu yang mati. Kalau dia batu mati, dia akan dianggap sebagai, ditulisnya sebagai batu yang bagus, batu yang mulia. Udah, tapi bukan batu yang hidup. Nah, kalau dia masih jadi satu dengan gunungnya, menurut pikiran perjanjian lama, mereka adalah batu hidup. Ini batu hidup. Nah, ayat itu bicara tentang Yesus adalah batu penjuru. Dan kita lagi dirombak. Kita ini lagi dirombak untuk menjadi satu dengan natur kita. Menjadi satu lagi dengan Yesus. Dirubah karakter kita. Diperbaiki segala kekecewaan. Segala macam yang dulu bikin kita marah. Segala macam yang menyakitkan dibenerin. Karakter kita dirubah. Ketika ini lagi dilakuin, kita lagi dibawa menjadi suatu batu hidup. Jadi izinkanlah dirimu untuk dibentuk menjadi batu hidup. Untuk membangun suatu rumah rohani. Bukan bait Allah yang fisik. Bukan gereja dan kursinya seperti ini. Tapi suatu rumah rohani. A spiritual house. A spiritual house within yourself. Yang ada dan bertumbuh di dalam kita. Kitanya menjadi batu hidup. Di dalam suatu rumah rohani. Dengan Yesus sebagai penjurunya. Kita terkoneksi sama dia. Sehingga kita adalah batu yang hidup. Pembangunan suatu rumah rohani. Bergetar hati saya di situ. Who am I? Ruli. Siapa? Kok bisa-bisanya? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Kalau kita ngomong tentang Yesus batu penjuru, kan udah sering ya. Kita udah tahu ya. Tapi kok kita bisa disejajarin toh? Dia batu penjuru, kemudian dia tarik kita supaya kita menjadi batu kehidupan bersama-sama dengan dia. Wow, siapa aku?
untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Ini lagi, saya makin terpesona lagi. Saya bilang, supaya gini, siapa sih imam-imam dalam perjanjian baru? Dulu imam itu kan adalah suatu kasta sendiri ya. Hari ini siapa imam dalam perjanjian baru? Kita. Betapa terhormatnya coba. Sebagai batu yang kudus, batu yang hidup, pembangunan rumah rohani dan kita sendiri dianggap sebagai imam di dalamnya. Wah. Saya bilang, Tuhan, Natal itu luar biasa. Kita kan bukan siapa-siapa, Tuhan. Tapi sekarang kita boleh punya kedudukan yang begitu mulia di hadapan-Mu. Apalagi terus Tuhan juga bilang lagi kan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tekanannya ada di sini, berikutnya nih. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Maka izinkanlah dirimu, berikanlah dirimu untuk dibentuk menjadi batu hidup. Sebagai dasar dari pembangunan suatu rumah rohani. Apa jawab kita? Kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi sekarang dikasihani. Apa jawab kita? Bayangin gak? Pagi-pagi, udah 2 minggu ini, saya pagi-pagi bangun, saya baca. Saya mikir, ampun Tuhan. Kalau aku sih, ku jawab iya Tuhan. Ini aku. Kayak dulu Yesaya waktu dipanggil itu. Aduh, najis aku, kata Yesaya. Najis aku. Bagaimana aku bisa di hadapan Tuhan? Itu Yesaya. Dia belum ada penebusan. Dia belum ngalamin Yesus. Tapi kita hari ini ditebus, dijadiin sama. Kalau dia batu penjuru, kita batu yang hidup. Kalau dia dasar dari rumah rohani, kita juga diminta untuk membangun rumah rohani. Apa jawabku? Pagi-pagi di meja kerja saya bilang, iya Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau aku bisa dipercaya seperti ini. Siapa aku? Gitu. Kalau saya tanya kepada Lifehouse, apa jawab kita? Amin? Jawabannya? Amin? Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami siap untuk izinkan Tuhan membangun kami sebagai batu yang hidup bagi pembangunan rumah rohani. Hari ini saya yakin di surga sana juga bergetar. Mereka tepuk tangan, kita tepuk tangan. Mereka bilang, terpujilah Tuhan. That's a story of Christmas. That is Christmas. Nah, ketika kita sudah jawab ya, maka kemudian firman Tuhan jelas banget bicaranya, nggak ngawang-ngawang. Firman Tuhan bilang begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Tapi untuk kita, saya rubah sedikit, di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi iya,
Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, iya. Tapi juga di tengah-tengah kita sendiri. Di antara orang percaya, hiduplah dengan cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, kalau mereka ngomong ini, ngomong itu, ngomongnya nggak benar mengenai kita, let it be. Tapi biarlah hidup kita yang membuktikan. Sehingga apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bukan kita yang sibuk bela diri. Aku gak bikin begini, aku gak begitu. Aku gak maksud begini, aku gak maksud begitu. Tapi biarlah hidupmu, kebaikanmu, keharuman hidupmu menjadi saksi. Seperti apa itu? Firman Tuhannya detail banget. Kalau kita dianggap sebagai orang-orang yang hidup dengan cara yang rohani, dengan cara yang hebat, seperti apa itu? Firman Tuhan bilang gini, tunduklah pada pemerintahan, tunduklah pada aturan. Jangan sembarang-sembarang. Jangan sama seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan itu. Yang naik motor, helmnya taruh di sikut. Helm taruh di sikut, emang otaknya ada di sikut. Ngelawan arah sembarangan. Capek gak kita sekarang jalan? Di jalan-jalan tuh, waduh, orang gak karu-karuan, jalan sana-sana, motor dari sana ke sini. Tapi saya suka mikir-mikir, jangan-jangan ada yang Kristen-Kristen juga yang di situ tuh. Ayo, come on dong. Ya tapi kan supaya lebih cepat bang. Oke, lebih cepat. Tadi, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi ataupun di antara kita sendiri. Bagaimana kita mau ngomong cara hidup yang baik? Traffic, aturan jalan aja kita liar atau mereka liar, bukan kita sih nggak pernah liar, ya kan? Udah jangan terabas-terabas lagi tuh, busway. Ayo dong, ikutin dong aturan. Tunduklah pada pemerintahan, tunduklah pada aturan. Aturan rumah tangga juga. Nah ini aturan rumah tangga ditubruk-tubrukin, nggak diikutin. Sayang, saya ikut aturan nggak? Lihat tuh, nggak tahu ya, kenapa ya banyak orang kalau keluar negeri tertib mereka, tertib banget. Begitu balik ke sini lagi tiba-tiba galak lagi, ya nggak sih? Orang-orang imigrasi itu kesian banget ya kan? Kalau begitu lihat muka-muka orang Indonesia baru pulang, diulek-ulek. Apa perlu kita begitu? Emang kadang-kadang banyak yang nyebelin lah, nggak enak perlakuannya ke kita. Tapi kalau kita memaki ketika dia memaki, kalau kita jahat ketika dia jahat, apa hebatnya kita? Milikilah cara hidup yang baik dengan cara seperti itu. Berikutnya lagi, dalam loh ini detail banget. Istri-istri, tunduklah pada suamimu katanya. Cantiklah kamu karena kesalehanmu. Istri-istri, rubah suamimu itu yang memang rada kurang hidup dalam firman. Di sini nggak ada yang kayak gitu laki-lakinya, tapi yang ada di luaran sana, rubah hidup suamimu itu. Tapi firman Tuhan bilang begini, rubah hidup mereka tanpa kata-kata. Kok tahu ya firman Tuhan tentang perempuan-perempuan? Dibilangnya gini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. That's nice, luar biasa kan? Coba suami-suami tengok istrinya. Istri yang cantik, bukan karena rambutnya yang dikepang-kepang, bukan karena apa yang dia pakai,
tapi karena bangunan rohani yang ada di dalamnya, yang memancar keluar, yang tanpa kata-kata merubah hidup suami. Kepada suami, jadilah suami-suami yang bijaksana. Bijaksana. Yang melindungi, mengayomi istri dan keluarga. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris di mana kita sama-sama adalah batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Inilah temanmu yang sepadan, kan gitu ya. Jangan kasar kepada suami, kepada istri ya. Suami jangan kasar kepada istri. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, doa kita pasti nggak akan terhalang, karena isi doa kita adalah supaya istri kita menjadi teman pewaris dalam membangun suatu rumah rohani. Pasti tidak terhalang. Kemudian kepada saudara dan sesama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi orang-orang yang luar biasa kan kita ini, kalau seperti itu kan. Nah, kalau Soekarno bisa ngerubah dunia dengan 100 pemuda, bayangin kalau kita 200-300 orang di dalam live house ini memberi hidup kita untuk Tuhan. Akankah kita membawa shalom? Pasti. Akankah kita indah di hadapan Tuhan? Pasti. Bukan orang-orang yang ngeluh, orang-orang yang ngomel terus, aku masih kurang ini, aku perlu itu, aku gak dijawab doaku. Aduh, bukan orang-orang yang seperti itu. Biarlah kita kasih penghargaan yang sepadan kepada Natal kita kali ini. Dengan merubah hidup kita. Nggak ngeluh lagi, Tuhan ini kurang itu Tuhan, aku perlu ini Tuhan. Tuhan pasti lengkapin. Dia pasti tolong kita sempurna. Udah pasti. Kan nyanyi lagu pujian yang satu itu yuk. Kapan sih Tuhan nggak tolong kita? Apa sih gunanya dia nggak tolong kita? Kalau kita mau dijadiin batu hidup untuk bangunan rohani, apa gunanya dia nggak tolong kita? Dia pasti tolong, tapi ada yang diutamakan. Yang diutamakan adalah perubahan karakter kita. Itu dulu, itu yang paling diutamain. Nah, ini ada satu lagu pujian yang waktu itu dinyanyiin nih, terakhir Pastor Robson di sini, di ujungnya itu nyanyiin lagu ini. Pulang dari situ saya tergerak sekali dengan lagu itu dan kemudian saya pelajarin Lukas 2 ini. Yuk, kita nyanyi dari awal ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kita ulangi lagi dari awal. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun
Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami adalah saksi-saksi-Mu Bapa, bahwa Engkau menolong kami, memberi kami kekuatan pada waktunya. Ada banyak masalah yang kami hadapi, dan banyak masalah yang Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Ada banyak lagi yang belum terjawab. Ada banyak lagi yang seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Tapi kami berdiri di sini karena kami rindu untuk menjadi batu hidup, untuk menjadi sesuatu dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini kami Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menyebut diri kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.